Ikhwanafiddin a'azzakumullah, khusus untuk wanita muslimah. Saya tambahkan di sini. Di antara kunci Anda wahai wanita muslimah bisa mendapatkan surganya Allah Azza wa Jalla, dan disitulah ladang subur, ladang basah Anda untuk bisa mendapatkan surga, ialah menjadi wanita yang salihah kepada suaminya. Menjadi wanita yang salihah, yang baik kepada suaminya, yang betul-betul menunaikan dengan sepenuh hati, dengan keikhlasan, dengan kejujuran semua hak-hak suaminya. Menjadi wanita yang salihah dalam rumah tangga. Camkan baik-baik satu hadisnya Rasulullah SAW, hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Beliau mengatakan hadisun hasan. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menyatakan, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Wanita manapun yang wafat, wanita manapun yang mati dalam keadaan suaminya ridho kepada dia, suaminya ridho kepada dia pasti masuk dalam surga. Suami itu ridho ketika kamu semasa hidupnya, semasa kamu berumah tangga, itu betul-betul wanita yang salihah, yang betul-betul dicinta oleh sang suami. Betul-betul suami kamu senang sama kamu, ridho sama kamu, cinta sama kamu, betul-betul menyayangi kamu. Ketika engkau wafat, engkau mati, betul-betul suami kamu itu ridho kepada kamu. Karena kesolihannya, karena perhatiannya, karena rumah tangga yang indah semasa hidupnya. Jaminannya dakhalatil jannah, masuk dalam surga. Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah dalam bukunya dalam kitabnya Ishratun Nisa membawakan sebuah hadis yang sahih. Suatu kali ada seorang wanita di rumah Rasulullah SAW. Rasul bertanya, "Azatu fa'lin?" Apakah ini wanita punya suami? Dikatakan, "Na'am ya Rasul." Beliau bertanya kepada perempuan tadi, "Bagaimana hubungan kamu dengan suami kamu?" Dia mengatakan, "Tidak ada yang kurang ya Rasulullah. Tidak ada yang kurang ya Rasulullah. Hanya betul-betul dengan maksimal dia menunaikan hak-hak suami, menjadi wanita yang salihah dalam rumah tangga. Tidak ada yang kurang ya Rasulullah." Maka Rasul menyatakan kepada dia, "Jaga itu." Beliau mengatakan, fa inna ba'laki jannatuki wa naruk. Sesungguhnya suami kamu itu surga bagi kamu atau neraka bagi kamu. Jannatuki wa naruk, surga bagi kamu atau neraka. Sehingga untuk wanita muslimah betul-betul kunci utamanya pada satu ini. Jadilah kamu sebagai wanita yang salihah, tidak hanya salihah kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengerjakan perintah dan menjauhi larangannya, tapi jadilah wanita salihah dalam rumah tanggamu terkait dengan suamimu. Tunaikan hak-hak suami kamu dengan ikhlas, dengan jujur, dengan sabar, mengharapkan pahala Allah semata. Cari ridha Allah Azza wa Jalla, lalu kemudian kamu cari ridha suami. Jadilah atau jadikanlah suami kamu itu tersenyum dalam rumah tangganya, selalu bahagia,
dalam rumah tangganya, begitu mencintai kamu sebagai istrinya. Barakallahu. Itu akan membawa pahala yang begitu banyak, pahala yang begitu besar. Ujungnya adalah surganya Allah Azza wa Jalla. Inilah yang namanya khairun nisa. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya oleh salah seorang sahabatnya, "Ya Rasulullah, ayyun nisa'i khair?" Perempuan mana yang paling baik? Yang dikatakan sebagai khairun nisa, sebagai baik wanita. Ar-Rasul menjawab dalam sabdanya, "Antuti'ahu idza amar wa tasurrahu idza nadhar." Taat saat suami memerintah, sedap saat suami memandang. Gimana bahasa ya Pak? Bahasa apa ya? Taat ketika diperintah, sedap ketika dipandang. Sedap mata memandang gitu ya. Sedap mata memandang. Barakallahu. Itu khairun nisa. Betul-betul mentaati suaminya sebagai suami. Betul-betul taat dalam perkara-perkara yang syar'i, dalam perkara-perkara yang mubah untuk kemaslahatan keluarganya, ditaati suami. Billahi taala. Dan sedap mata memandang, ini khusus untuk sang suami saja, jangan untuk yang lainnya. Ketika keluar rumah harus dalam hijab yang syar'i, tidak ada yang sedap dipandang. Hanya gitu-gitu aja. Tapi di depan seorang suami, di depan suami kamu sendiri, berdua dengan suami kamu, kamu harus memberikan yang paling maksimal, yang paling istimewa, yang paling bagus, yang membuat suami kamu selalu tersenyum, selalu bahagia. Khusus untuk sang suami, tidak ada batas. Hanya berdua ya kawan, tidak ada batas, kecuali hal-hal yang melanggar agama. Bahasa itu ya antum kembangkan sendiri gitu ya, jangan minta perinciannya ya kawan. Yang ini antum kembangkan sendiri tanpa batas. Tidak ada batasan aurat antara suami dan istri. Antum kembangkan seluas-luasnya, senyaman-nyamannya, senikmat-nikmatnya, seenak-enaknya sudah. Yang penting jangan ada pelanggaran agama. Wanita yang betul-betul membuat suaminya tersenyum dalam rumah tangganya, ini paling solihah. Laki-laki ya senyum terus, bahagia terus. Sahabat-sahabatnya itu sampai bingung ini. Ketemu dengan bulan, senyum. Senyum terus, bahagia, riang begitu. Masya Allah bulan, ketemu sama antum ini riang terus. Apa ini? Masya Allah. Dia hanya ngasih satu jempol, bahkan 2 jempol. Apanya yang gila apanya? Masya Allah, luar biasa. Betul-betul solihah istri. Dalam suka bersama dengan saya, dalam duka juga sabar bersama dengan saya. Luar biasa. Saya tidak pernah dibikin marah, saya tidak pernah dibikin cemberut, saya tidak pernah dibikin mengeluh. Servisnya itu mumtaz. Tahu mumtaz ya kan ya? Komplot, istimewa, istimewa. Servis lahir, apalagi yang satu ini. Barakallahu. Ini kemudian jangan bayangkan ngomong. Ini paling soleh, paling solihai, paling solihai. Ketika sang suami itu ridha dengan istrinya, maka itu merupakan istri yang soleh. Inilah makna sabda Rasulullah SAW. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Yang namanya dunia itu kesenangan, mata', dan sebaik-baik kesenangan dunia adalah wanita yang salihah. Yang dicari apanya Pak? Salihah. Barakallahu fikum. Apalagi diiringi
dengan zatu jamal, apalagi dengan zatu hasab, apalagi dengan zatul mal. Wah, luar biasa. Sudah solihah, agamanya bagus, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, taat kepada suaminya, khidmat servis dia mumtaz, wazatu jamal lagi, wazatu hasabah, yang punya kehormatan, yang punya kedudukan, punya nasab yang bagus, wazatu mal lagi. Luar biasa. Tungkahul mar'atu li arba'in, kata Rasul. Perempuan dinikahi karena 4 perkara. Li jamaliha, wali hasabiha, wali maliha, wali diniha. Fadfar bidzati dini tariqat yadan. Karena cantiknya, karena hartanya, karena kedudukannya, nasabnya, dan dikarenakan agamanya. Maka cari yang punya agama. Kalau tidak akan hancur binasa diri.